Perkenalkan, nama saya Ica. Saat ini saya sebagai ibu menyusui dan juga saya ibu bekerja yang bekerja sebagai dosen. Nanti dari tentunya teman-teman di SLTA atau di SMA ya, mungkin bimbing yang bisa hadir di PKKSD teman-teman. Tapi nggak masalah. Jadi teman-teman bisa panggil saya dengan Kak Ica atau membaca boleh, terserah. Cuman saya juga lebih nyaman dipanggil Kak Ica saja. Teman-teman, kajian film, televisi dan media itu harus tahu ini, harus mengerti tentang pengantar ilmu komunikasi karena ini adalah mata kuliah basic ya. Jadi memang masih masuk ke dalam ilmu seperti itu. Jadi di sini teman-teman sangat dituntut kemandiriannya dalam belajar. Oke? Usia anak saya saat ini 8 bulan. Satu narasumber perusahaan itu memang sudah bisa mewakili Gen Z itu. Nah itu makanya saya mau nanya kamu, satu perusahaan ya berarti kamu hanya mencari permasalahan di satu perusahaan itu saja. Berarti nggak hasilnya tidak akan mengeneralisir semua. Nah memang. Biasanya itu misalnya proses kerjanya seperti apa. Nah perusahaan itu seperti apa. Memang cukup challenging sih ya, menjadi seorang ibu pekerja dan juga sekarang full menyusui, memberikan ASI full dikarenakan memang waktu dan juga tempat. Saya biasanya yang pertama tentunya cari ruangan kosong dulu. Kalau udah aplikasi nggak bisa ikut aturan. Ya, ruangan yang sepi. Setelah itu harus lihat dulu, cek CCTV. Karena walaupun ruangannya sepi tidak ada orang, CCTV masih ada. Nah, kalau sudah aman atau memang ada CCTV, biasanya saya membelakangi CCTV. Nah, atau cara lainnya sebenarnya ini tidak pernah saya lakukan, tapi hampir saya lakukan adalah memerah di toilet. Tapi karena tidak higienis tentu saya tidak melakukannya sih. Nah, atau sekarang sebenarnya ada apron yang memang saya gunakan untuk menutupi ketika saya memerah ASI. Dimana memang kalau untuk waktu di sini saya harus menyesuaikan waktu dengan kegiatan saya di kampus dan juga tempat yang memang cukup terbatas ketika saya ingin melakukan kegiatan memerah ASI karena memang itu adalah kegiatan yang cukup sensitif ya, tidak bisa dilakukan di depan umum. Sedangkan memang di sini tempat saya bekerja masih belum memberikan tempat ruangan khusus untuk ibu menyusui atau ruang laktasi. Ya, memang salah satu problem di kampus kita ini adalah keterbatasan masalah ruangan ya. Tidak hanya ruang laktasi, kita juga yang sangat mendasar kita butuhkan sebetulnya adalah ruang kelas. Gitu. Ruang kelas saat ini pun sangat terbatas, mengingat juga seiring pertambahan jumlah mahasiswa. Hampir setiap rapat menyangkut pengadaan sarana prasarana itu selalu kita munculkan ya. Terakhir malah kita sampaikan bahwa kita membutuhkan ruang daycare ya, bukan hanya laktasi tapi juga daycare karena banyak ibu muda yang merupakan pegawai kita itu kesulitan, jadi harus pulang pergi ke rumahnya seperti itu. Nah, kita sebelumnya sudah mengusulkan agar disiapkan daycare. Nah, pimpinan di universitas juga sudah merencanakan itu melalui BPU gitu ya, Badan Pengelola Usaha Universitas sedang mencarikan ruangan yang kalau Pondok Labu ini kalau bisa memang karena kita keterbatasan ruangan ini terintegrasi ke seluruh fakultas ruangan daycare ini. Mungkin di situ juga
bisa diintegrasikan juga ada ruang khusus untuk laktasinya. Saya pikir itu sudah beberapa kali kita sampaikan, dan masalahnya sekarang masih dalam, mungkin ya, saya juga belum bisa mengkonfirmasi langsung, sudah ada di dalam tahapan perencanaan pembangunan termasuk pengadaan daycare tersebut. Harapan Ica untuk memiliki ruang laktasi yang layak harus tertunda, entah sampai kapan. Sementara itu, ia terus berpacu dengan waktu, mengejar masa emas, tumbuh kembang bayinya yang kian menyusut. Ica tak sendiri. Bersamanya, ada begitu banyak ibu bekerja lain yang menyimpan asa yang sama. Sebuah harapan sederhana, namun seharusnya mendapat perhatian, agar setiap anak bangsa dapat tumbuh dengan hak yang setara tanpa terkecuali.